Halo, nama saya Selvia, asal prodi S1 Akuntansi, NPN 22 11 03 11 23. Hari pertama materi ke-1 yaitu peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan. Manfaat Undang-Undang ITE yang dikutip dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah sebagai jaminan kepastian hukum bagi masyarakat dalam bertransaksi secara elektronik, sebagai upaya pencegahan kejahatan digital. Salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan perlindungan kepada masyarakat yang menggunakan jasa dalam pemanfaatan teknologi informasi. Materi kedua yaitu pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan. Di mana yang kita ketahui, bully adalah perilaku tidak mengenakan yang terjadi secara fisik, non-fisik maupun sosial, baik di dunia nyata ataupun tidak di dunia nyata, yang membuat korban merasa tidak nyaman bahkan tidak percaya diri. Materi ketiga yaitu pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Dalam materi ini yang dapat saya simpulkan yaitu bagaimana menjaga toleransi antar umat agama yang dapat kita lakukan dengan cara saling menghargai antar umat beragama, tidak saling menjelekkan agama satu sama lain, dan menghormati teman-teman yang berada di sekitar kita yang sedang menjalankan kegiatan ibadah dengan kepercayaan masing-masing. Hari kedua, materi pertama, yaitu mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang mana program ini merupakan program dari Menteri Pendidikan, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Di mana Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini mempunyai beberapa tujuan. Salah duanya yaitu mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel. Kemudian, menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Materi kedua yaitu mengenai kesadaran lingkungan hidup, manajemen, dan kampus sehat. Lingkungan hidup berupa alam menjadi sumber pemenuh kebutuhan dalam hidup manusia yang berguna sebagai penyedia air, udara, makanan, obat-obatan, estetika, dan lain-lainnya. Materi ketiga yaitu etika dan norma kehidupan kampus. Di mana dalam materi ini mahasiswa ideal terbagi menjadi dua, yaitu Charlotte dan Charles. Charlotte adalah mahasiswa yang mampu berpikir positif terhadap sesuatu yang kita lakukan dan kerjakan. Sedangkan Charles adalah mahasiswa yang mampu menyeimbangkan antara akademik, organisasi, dan tugas-tugas lainnya. Materi 4 yaitu perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi. Dalam materi ini terdapat 4 poin penting yang telah saya rangkum sehingga kita dapat lebih mudah untuk memahaminya. PKKMB Fakultas. Materi pertama yaitu sistem perkuliahan dan pengembangan akademik, yang dibawakan oleh Dr. Erni Hendrawati SEME, di mana beliau membaginya menjadi 4, yaitu input, proses, output, dan outcome. Input sendiri meliputi gedung-gedung mahasiswa, dosen, sarana, dan prasarana. Sedangkan proses meliputi kurikulum dan proses berjalannya suatu pembelajaran. Materi kedua yaitu pengenalan fasilitas fakultas dan administrasi umum, di mana Fakultas Ekonomi Bisnis sendiri memiliki beberapa fasilitas seperti Student Center, administrasi umum, FEB, Tech Center, Business Learning Center, English Learning Center, lapangan olahraga, gedung F, gedung G, gedung E, dan gedung A.
Materi kedua yaitu mengenai mahasiswa yang berkarakter di era revolusi 4.0. Cara untuk menjadi siswa yang berkarakter adalah menjadi pribadi yang jujur dan menegakkan kebenaran. Adapun nilai-nilai revolusi mental adalah integritas, kerja keras, dan gotong royong. PKKMB Fakultas hari keempat yaitu terdapat lomba-lomba dan demo organisasi-organisasi yang terdapat di lingkungan Fakultas Ekonomi Bisnis, serta memperkenalkan gedung-gedung apa saja yang terdapat di Fakultas Ekonomi Bisnis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.